wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, pengikutnya, umatnya sampai yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membicarakan minggu ini tentang hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia, ikatan silaturahmi. Apapun suku agamanya, walaupun agama Islam, kita harus dengan ikatan. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis at-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hubungan dengan manusia ini, kalau ada dapat musibah, kita cepat mengulurkan tangan, memberi rezeki kepada orang musibah itu tadi. Karena itu tadi hubungan jalinan agama Islam. Itu yang dianjurkan Rasulullah. Itu yang dianjurkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Itu yang dianjurkan umat Rasulullah kepada umatnya. Harus kita pakai bujur-bujur, kita hayati, dan kita mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan kalau saudara kita dapat musibah kita takurihin, jangan. Berarti kita bukan golongan Rasulullah, bukan iman Rasulullah, kada. Jadi kita hidup ini tadi memberi semangat kepada umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup ini harus berbuat baik terus. Jangan buruk sangka kepada Allah Ta'ala itu tadi. Jangan menghibahkan kepada Rasulullah. Jangan menyekutukan Allah Ta'ala itu tadi. Kalau kita hendak bersedekah, beri seapa kemampuan kita. Insya Allah, Allah Ta'ala itu memberi rezeki 2 kali lipat. Banyak pada yang 100.000 tadi. 100.000 berujungnya 200 dapat. Nah 100.000 berujung. Memberi 500 rupiah, 500 rupiah juga dapatnya. Nah, kalau orang tuh bersedekah 500.000, dapatnya jadi 1 juta. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tadi tergantung pada umatnya, pada hambanya. Nah, ini apa guru Allah Ta'ala itu memberi rezeki dengan lewat doa. Berdoa kita tadi memohon kita, insya Allah. Aku kata kawan menyembatkan rezekinya itu membila datangan. Tapi kalau kita berdoa, pasti rezeki itu datang. Banyak sedikitnya kita tahu. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersedekah ini tadi membantu orang yang kada mampu, luar biasa di hadapan Rasulullah, luar biasa di hadapan Allah Ta'ala tadi. Ujar Rasulullah, ya Allah ya Tuhanku, umatku itu bersedekah, nah tolong lebihkan rezekinya pada yang memberi 500 itu tadi. Rasulullah berdoa memohon kepada Allah Ta'ala dikabulkan. Disehatkan badan, ditetapkan iman, dimurahkan rezeki. Nah,
dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala, luar biasa itu tadi. Ini bersedekah sugih 10.000 aja, kurang susah 50.000. Nah, berarti no sugih itu kada tahu amal ibadahnya, kada tahu ini pecahan rezekinya dapat. Kalau no susah tahu kenapa? Karena ia pinandu dengan hukum undang-undang tadi, pinandu dengan keimanan Rasulullah yang memberi lawan diberi sama pada iman Rasulullah itu tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Nah kayak kita kebanjiran ini, dapat musibah. Yang di atas, yang di bawah ini sudahnya menderita. Nah, harus yang di atas tuh mengulurkan tangan kepada yang di bawah. Yang di atas pulang kita dapat musibah, harus yang di bawah ini mengulurkan tangan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tadi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sama aja orang beribadah tadi. Kalau inya sudah pinandu, inya cangkal beribadah. Tapi kalau inya kada pinandu, inya kada cangkal beribadah nih, ragu-ragu, diterima kah, kagak kah. Jangan memakai ilmunya itu, jangan dikaji ilmunya. Semakin kita tahu kedudukannya, tingkatkan amal ibadah itu. Sering kukatakan itu. Aku aja ibadah ini belum tentu juga masuk surga tuh, orang bungol gitu. Orang pintar katanya gitu. Coba contoh Rasulullah. Diberi hidayah sidin, mati-matian sidin beribadah. Jungkang ruat mencontohkan kepada umatnya. Harus kita gitu. Hantakan dahik ke lantai, ke sajadah. Memohon kita kepada Allah Ta'ala itu. Meminta. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sudah tahu kada sembahyang. Nah, jangan itu, jangan kada beribadah, jangan dipakai burung kalau ada yang gitu. Untuk apa? Itu merusak akidah kita, keimanan kita. Anak kedua ka Firaun. Nah, mau anak sama ada beribadah itu dalam rumah aja. Tapi kalau ke masjid, kamu salah, angkat tangan juga. Allahu Akbar, baca Fatihah. Tapi kalau di dalam rumah terserah lagi bertantang aja kalau gitu apa. Tapi orang gak ada melihat. Nah itu ngarannya rahasia. Kalau di tengah umum kita kada berbaju. Lain pulang alirannya nih. Nah, tapi kalau kita di dalam rumah, pacul baju, masuk kamar, tasarah aja lagi, paham-paham aja lagi ngaturnya. Nah, mudah kamu orang menuntut ilmu ini kada ngali kada sakit kada hidupnya. Coba kalau nya kada paham, jingkar. Kenapa? Karena kita kada pernah menyalawati Rasulullah, kada pernah berzikir kepada Allah Ta'ala, mana mau dapat syafaat? Qurannya bekulat, Yasinnya badabu. Nah, itu contoh itu tadi, contoh bagi yang kita mengetahui ini harus kita jangan dituruti orang sugih itu. Orang sugih itu sibuk pekerjaannya, hartanya aja. Tapi ada juga yang sugih dermawan. Nah kayak aku nih, pian guru aja kurang di hotel aja. Nah nyamannya dengan itu. Berarti nya kada merasa harta itu tadi. Harta dititipkan oleh Allah Ta'ala, diamanatkan olehnya. Jadi ini menggunakan sebaik-baiknya. Mengkawak kita nih itu juga. Aku nih kita menaku sugih bah. Aku bari taruh pantai kampung ini, tapi sayang aku susah. Nah, sekedar ilmunya aja aku kawa nyampaikan, hartanya aku kadada. Biar kurang di hotel aja. Nah, luar biasa itu tadi. Nah, aku orang kada kenal, tapi Allah Ta'ala itu tadi mengenalkan dari wujud orang itu tadi. Siapa yang mengenalkan itu tadi? Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi namanya menyampaikannya.
Jangan coba-coba kita ini. Nah, diberi makan di orang aku. Dia nggak makan apa guru? Mah nyamannya. Nah, hati ini asa padi, hati ini mendengar. Ini tinggalan lalu, kada ada lalu anunya. Di mana pian guru kada ada jua? Di mana pian guru? Di mana pian ini dia mah seperti di hutan kan di mana? Kada ada lalu. Itulah orang kada berakhlak, kada beriman. Kalau nya beriman, Pak, di mana aja guru tuh takutnya bukan aku aja kada ngalahin guru namanya mana pian guru. Karena guru tuh dapat musibah. Musibahnya bukan berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk kada. Musibah itu macam-macam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pegang keimanan itu tadi. Harus kita menajakkan keimanan kepada diri tadi. Sujud kita kepada Allah Ta'ala itu tadi supaya kita matinya beriman yang tidak akan dipertanyakan lagi mati itu. Kalau masih dipertanyakan itu belum. Nah, kenapa? Satu kata pinandu lawan Rasulullah, dua kata pinandu lawan Allah Ta'ala, tiga kata pinandu lawan Nabi Adam, empat kata pinandu ayah bunda, ayah dan ibu, lima kada pernah bersedekah. Apa ya? Kada bedanya pada orang kafir. Harta berkelimpangan, tapi kada ada hasilnya juga. Menjerumuskan masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala itu. Nah, tapi kalau orang sugih itu hartanya dimanfaatkannya, Pak, aku yakin orang yang sugih itu masuk surganya Allah Ta'ala. Tapi kalau orang sugih itu kikir, nah, aku yakin gugurnya ke neraka. Kenapa? Inya merasa hartanya. Inya merasa inya nambah cari. Inya merasa mengangkat. Nah, padahal nama gawi itu siapa? Jat nama hidup. Kita ini tembengnya beneran. Ya ampun kita kan bisa mati. Nah, kondisi Rasulullah apa jadi kamai, jadi kebulik-bulik, jadi hidup-hidup. Nah, karena Rasulullah itu mengabdi kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala itu guru bisa berpikir seorang. Sering sudah aku katakan itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup ini rancak-rancak beramal, rancak-rancak beribadah, ngapaam lagi? Siapa? Kita menghadap kepada Allah Ta'ala itu tadi sangu mati. Bukan sangu nang kecangan nang bajalanan, piknik kada. Nah, disitulah kita. Barang siapa tuh lah bersedekah tuh 100.000 aja, berapa ganjarannya? Orang meripat itu tadi. Kada ada nilainya, hanya Allah Ta'ala aja yang menilainya. Barang siapa memberi makan orang yang susah, nak kada mampu, luar biasa itu tadi. Pintu surga yang dihadapinya, pintu neraka yang ditinggalkannya. Barang siapa ingkar kepada Allah Ta'ala, maka tunggu saatnya hidup nih tadi. Kita kata kalau menyalahkan Allah Ta'ala, yang munafik itu diri kita, yang ingkar diri kita, yang sombong diri kita. Itu kena ada terdengar guru yang hebat mengaji ke jauh, kena pulang ada terdengar guru mengaji nang harap buka pulang, akhirnya napa mati tertelanjang. Kenapa? Inya kada pernah mengamalkan, memakai kada mendengar aja umpat beramian aja cucuk aja pantasnya kan neraka aja itu. Kenapa? Karena inya kada bertuhan, kada bernabi. Sekali lagi aku katakan, kada bertuhan orang yang kada percaya tuh inya kada bertuhan, kada bernabi. Kenapa? Kada ada keyakinannya. Kalau inya merasa bertuhan bernabi, pastinya dituntutnya, pasti dipakainya.
Nah, sarang Abu Jahal aja betuhan Nabi itu merabi. Ilmu ini sama, cuma tujuannya kata-kata guru tuh beda. Ada yang kini menerangkan, ada yang kini, ada nama tongak, ada yang behiring. Makanya jago rumah Allah Ta'ala tuh di mana letaknya? Di diri letaknya. Nang mana guru di diri itu? Ya iman tadi. Rumah Allah Ta'ala. Kalau nyakadip iman, nah itu lain tuh. Siapa? Iblis, setan, hawa nafsu tadi nama giling itu tadi. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah. Kalau orang beriman, inya selalu bersedekah, mengulurkan tangan kepada yang berhak menerimanya, luar biasa itu. Makanya sudah kupadahkan, kalau orang susah tuh jago bersedekah, aku sakit hati. Kenapa? Inya susah kalau bersedekah. Orang sugih itu kan sakit hati. Kenapa? Rezekinya dilimpahkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal menjalankan aja. Nang sakit itu tadi, orang susah bersedekah. Kita nang sugih kata bersedekah, apa ya? Banyak benar jauhnya. Nah, berarti keimanan Rasulullah itu ada di dalam dirinya. Kadada tapakur Rasulullah itu kadada pada diri itu kadada. Jadi sakahandaknya. Nah, aku ini memadahi ini bukan memadahi yang sugi, yang susah, termasuk pribadiku nih. Kalau pang aku nih harap kada supaya aku nih paham juga. Oh nih gini orang bersedekah, oh nih gini orang beramal. Nah, aku kan minta sembah kada. Coba aku menyampaikan sebatas yang ku tahu, yang ku tuntut ini pengetahuanku. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, majelis at-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga tuh luar biasa. Indahnya Kuta Makkah tuh kada melawani pintu surga yang dijadikan Allah Ta'ala atau kepada Rasulullah itu. Nah, kalau kita hendak masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, kuati beramal, kuati bersedekah, kuati zikir dan salawat itu. Aku yakin kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala itu. Kalau Allah Ta'ala itu menciptakan surga Muhammad ini tadi, sekali babijim aja jadi. Tapi kalau kita mula bangunan setahun, 10 tahun hanya tuntung. Kenapa? Kita mencari dananya. Tapi kalau Allah Ta'ala hingga berpijam aja sudah tuntung. Karena ini kuasa. Nah disitulah bedanya kita ini tadi. Allah Ta'ala itu dengan Rasulullah. Nah, aku ini kira Allah Ta'ala mematakan jangan mikirkan aku. Yang kau suruh berpikir tuh ikam. Nang kawan masuk ke surgaku ini tadi. Oh sekalinya surga tuh ampun siapa? Ampun rusak. Ampun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Nah, kita hendak masuk surga, kuat ibadah, tingkatkan amal ibadah kita. Biar apakah guru mana kalau pelajarannya tertinggal ibadah, jangan dikaji guru siapa biar ingat sini janggutnya keturunan Habib kan, kalau lapas jangan dipakai. Kenapa? Karena itu menghancurkan akidah kita, keimanan kita. Yang dipakai itu. Kenapa? Berarti merusak. Nah kata persembahyangan lagi nih kayak kisahnya itu. Bersedekah kada hendak lagi, bahaul kada hendak lagi. Ke masjid kada hendak lagi. Hari Jumat kada lagi. Tamat. Nah, sesuai lah lawan yang diajarkan Rasulullah. Kata kawan itu, yang sesuai itu apa yang dipegang Rasulullah, apa yang digawe Rasulullah, kita pakai. Ya kan Sir? Nah, ini duduk di warung bakoya hukum tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar.
boleh ke rumah berapa hari ini. Nah, jangan dipakai itu keuntungan, jangan diturutin itu. Itu dajjal bikung itu. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini ada kisah sedikit kita. Kisah ini terjadinya sudah 40 tahun ya terjadinya. Jadi terjadi ini tadi, guru ini dia malam Jumat, malam Senayan ampi bejuti sirai. Dia malam Jumat, malam Senayan istirahat sidin. Jadi datang kawan, ayo Jar, kita tulakan. Kata aja sidin, aku dia malam Senayan itu istirahat. Tuh banyak ayam urang di kandang, itik, apa, angsa. Nyaman benar, kata aja sidin, kok kata menjuntan dulu malam ini nih, dua minggu tuh malam Senayan, malam Jumat, kata kawan sidin. Biar hari lain sidin biar kata dibawain, tetap menjuntan gawian sidin. Jadi malam Senayan tuh, malam Jumat tuh apa yang digawe sidin? Membaca zikir, membaca tabarak, membaca yasin, mulai jam 7 sampai isya hanya sidin keluar. Setelah tuntung makan sidin pulang, menggawi pulang sampai subuh, imbas sampai yang subuh, menggawi pulang sampai jam 10 hari Jumat ke masjid. Berapa? 40 tahun menggawi itu tadi. Pas sampai waktunya boleh meninggal tadi. Kepala maling. Jadi kekawanannya kan gawian gitu aja beribadah. Mau kata masuk surga. Jadi kita singgung di warung pak, kada ada harapan masuk surga. Si anu itu gawiannya menjuntan. Ternyata innalillah masuknya ke dalam surga Allah Ta'ala itu. Sesaat hari Jumat, hari Senayan, kedekatan sidin kepada Allah Ta'ala, yakin pinandu dengan ilmunya, kada masuklah ke surga itu tadi. Ini beramal 40 tahun, 30 tahun, tapi kada pinanduan Rasulullah. Para juga. Nah, ini yang kita gali ilmunya nih tadi. Meripat tuh kepada diri yang sebenarnya bukan ke Allah Ta'ala tuh kada. Meripat kepada diri. Kalau ikan meripat kepada Allah Ta'ala, mana Allah Ta'alanya? Kada semua melihat. Dia ikan meripat kepada diri, pasti bertemuan dengan Allah Ta'ala tuh. Nah, disitulah orang belajar hukum ini. Memahami kedekatan itu tadi. Di mana gurunya? Joko Allah Ta'ala itu dia tersangit guru ay. Hah? Bagus lang gitu Joko pernah lah melihat? Tidak pernah bang. Nah, kamu pikirkan hidup tuh. Nyaman kalau itu tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rancaki kita itu hidup berselawat. Ya selawat tuh jangan imanakan lagi. Dia lain pada selawat dan zikir parah. Ya tadi harta surang tadi. Aku bahari dilajari ulah guru. Kata kau menjawab, menangis aku. Sahbudin. Ya. Ikam tuh beribadah tahulah. Nah dia mangkat takbir tuh Allah Akbar. Balum lagi sebutin lain. Nah. Orangnya kecepak-cepak pakai baju kaos saja selawar handap ya. Tapi dalam ilmunya itu kita nih jangan memandang segi jahirnya. Yang kita pandang tuh keintanannya, kemutiaraannya di dalam diri tadi. Mujahadahnya kepada Nur Muhammad itu tadi. Nah, ada ini orang memandang bajunya, memandang jasnya, kacamatanya, utasnya, jamnya, parah juga. Kepentingannya
Matakunan murid. Aku tak tahu deh, begini aja. Nah, berarti guru tuh bungul. Kada pintar kada? Sebenarnya murid yang petakon lawan guru, bukan guru yang petakonan murid. Berarti itu tinggi murid ilmunya pada guru tadi. Banyak kan tuh. Kada nang di pelangkarayan aja kuliling Indonesia nih. Nah. Menarangakan sambil beroko bahamburan asbak fokusnya. Nah, mencermin keahlakan yang itu. Aku kan makanya guru siapa aja gitu. Nah, ruko sambung puting. Pintar lah gitu. Pintar. Nah, Rasulullah itu menarangakan gitu. Kata ada. Bahkan Rasulullah itu duduknya kasih gerakan. Biasidin berduduk jaga 3 jam, 3 jam kata negara. Istiqamahnya sidin kepada Allah Ta'ala itu tadi. Kita berduduk, cungkung ruat, nah bonjur, behereng. Pinggang sakit dia. Nah, karena ia berduduk tadi, kada menanamkan zat Allah Ta'ala itu tadi kepada dirinya. Kada menanamkan keimanannya. Nyaman kalau toh? Nah, makanya jago rancaki mangkat takbir itu betul. Tamuan tuh Allah Ta'ala tuh. Biasa minggu sekali mah mangkat takbir itu kan pertemuan dengan Allah Ta'ala. Iya Rasul. Nah, nang kisah, ini kisah ada pulang. Nang kisah anak guru tadi. Anak guru tuh seikungannya pulang. Nur Hasanah namanya. Seikungannya jadi ujar kuitannya ikam kena menandak balaki yang lawan guru. Inggi bahai. Ulun kada mau nang balaki nang buntat, nang pemabuk kada mau. Nah, karena abahnya nih guru. Nah, jadi kisah tuh kada cerita lagi dasar kenyataan. Nah, jadi ada di kampung tuh nang termasuk kurang nang rupa bungas juga. Suara mardu mengaji harat. Jadi, kada biar lalu di hadapan rumah guru ini masa siut. Nah. Malunya timbul nih. Nah. Jadi mas itu kada apa nanti bawa nih kaya. Kitab tinggalnya. Anak kemana pian tuh nama ajar ke sana aja. Alhamdulillah. Ujar itu tadi. Berarti pian guru. Apa tinggal aku jadi guru sudah. Nah, waluhnya tadi betimbay timbul tadi. Jadi mas itu, nah jalan lakian itu karena sudah nih unjunan ko nih tadi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya anak guru ini tadi kada tahan lagi. Bapak dah. Ulun guru yang anak orang itu. Nah mana? Nah lalu di rumah kita tuh nambah dahaminan tuh. Dia ulun takoni apa nanti dahaminan tuh? Kitab untuk belajaran. Nah, sekalinya sudah sampai di jenjang pertemuan. Oh singkat akan kisah. Jadi pertemuan tadi. Jadi nikah kisahnya tadi. Kuitan nang bebinian ini kada menolak lagi nangaran guru. Nah, ayo ji kam nangaran guru nih kam kada ada nang anak siapa ikam kada ngarannya guru. Nah, anak guru tadi. Nah, jadi kada. Nukol malam pertama. Malam pertama sampai subuh kada ada terdengar ajan subuh. Nah, ranai. Nada lalu. Jadi rancak yo mintuhannya bidhem. Kada mendengar juga madat tadi. Jadi sampai mintuha ajan. Allahu Akbar. Sampai tuntung bang basar sampai kamat kada ada bangun juga digawe ulah nang bini. Mas? Jadi ibarat bahari itu, Kak, to apa sudah ajan? Ajan enggak apa aja. Ambil air itu nang bini ini turun juga. Nah. Jadi nang laki ini tadi wudu itu bagus. Nah, bagus. Jadi nang mintuhan tadi harapkan nang binantu. Jadi imam tadi ngaran guru tadi. Nah, makanya hati-hati benar tuh lah. Nah. Jadi kada jadi imam Allahu Akbar.
Jadi sembahyang subuh tuh fardunya 2 aja kalau lah. Kenapa pian maka 5? Ujian ng ini tadi. Jadi ujian na laki kina dulu. Kina dulu ako. Ako menuntungkan dulu. Jadi ini Tuhan mantap juga. Sudah tuntung bewirit. Parang akan niya. Pian naktahulan tadi. Enggak, naktahu. Orang sembahyang subuh itu 2 aja. Kadangnya 5. 1 untuk aku. 2 untuk Ikam. 3 untuk Mama. 4 untuk Abah. 5 untuk Allah Ta'ala. Pingsan ng bini. Ayo. Salah ka kada? Kada salah. Kenapa? Karena berdasarkan pengetahuannya hingga situ aja. Nang bini pingsan. Nah, jadi malam yang kedua kada kita mau lagi paksa na mintuhan. Nah aja, amun mintuhan aja jadi imam pas. Ada ampun ulun ni bahaya kada pas kada. Nah ulun aja nang paham, biar kada paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.